Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan sukacita, selalu semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang tiada berkeputusan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi nafas hidup yang baru, yang menunjukkan betapa Tuhan setia memelihara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Efesus pasal 3 ayat 14-17 demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, cara terbaik untuk mengetahui apa yang paling dikhawatirkan dan diharapkan oleh seseorang adalah memperhatikan apa yang paling sering ada dalam doa-doanya. Makin sering kita mendoakannya, semakin jelas kekhawatiran dan pengharapan serta yang paling kita hasratkan dalam hidup ini. Yang paling sering saudara sekalian harus diakui bahwa yang mendominasi doa-doa kita adalah untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saudara, itu tidak salah. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, sebenarnya apa yang paling penting kita doakan dalam hidup ini. Menarik saudara kalau kita mencermati doa Paulus kepada jemaat Efesus yang didoakannya dengan sujud kepada Bapa. Sikap bersujud menunjukkan bagaimana Rasul Paulus bersungguh-sungguh memohon doa ini dengan kusuk memohon kepada Bapa. Pada waktu itu saudara sekalian, kebiasaan orang-orang Yahudi untuk berdoa itu berdiri pada saat memanjatkan doa-doanya. Tapi dalam teks ini kita menemukan Paulus berkata, itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa. Itulah sebabnya. Saudara, kata ini dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan hubungan antara apa yang sudah dijelaskannya dalam perikop sebelumnya, yang menjadi alasannya untuk berdoa kepada jemaat di Efesus. Kita tahu sebagaimana yang kita renungkan pada hari kemarin, setelah Paulus menjelaskan karya Kristus yang menciptakan pendamaian dan memulihkan hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, antara Allah dan manusia, dan umat dalam komunitas yang baru, menciptakan satu keluarga baru di dalam kerajaannya. Jemaat sudah mengerti akan statusnya yang baru di hadapan Tuhan, yang tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi sekat pemisah antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Semua sama sebagai pewaris kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti tentang firman, perlu berdoa, sebab yang mengukuhkan dan memberi iman kepada manusia untuk menerima sabda itu adalah Allah sendiri melalui doa rohnya. Itulah sebabnya banyak orang yang mendengar firman, banyak orang yang mengetahui firman, tetapi menolak untuk percaya, menolak untuk beriman dan menghidupi apa yang ia tahu. Karena itu adalah anugerah saudara sekalian, kita menerima firman. Rohlah yang membuka hati kita dan memberikan kita pengertian, sehingga apa yang kita dengarkan Tuhan sendiri yang tanamkan di dalam hati kita. Itulah sebabnya Paulus berdoa setelah memberikan pengertian dan penjelasan yang baru kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudaraku, bagi Paulus memberitakan Injil Kristus harus berjalan seiring dengan berdoa. Sebab manusia hanya mampu menyampaikan, manusia hanya mampu memberitakan, tetapi sesungguhnya yang mempertobatkan orang dan yang membuka hati orang untuk menerima sabda itu adalah Allah sendiri. Dan doa merupakan sumber kekuatan di dalam memberitakan Injil dan juga untuk menerima Injil. Saudara-saudaraku, apakah yang menjadi doa Paulus bagi jemaat Efesus? Ada 4 hal yang didoakan di dalam teks ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan isi doa Paulus yang pertama, dan isi doa yang selanjutnya silahkan ikuti di hari-hari yang lain. Paulus berdoa yang pertama, agar Allah menguatkan dan meneguhkan jemaat Efesus.
Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudaraku, dalam doa ini Paulus meminta agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan batin orang yang percaya, dan Kristus tinggal dalam batin orang percaya. Bagi kita yang percaya, Yesus sesungguhnya Roh Kudus dan Yesus tinggal dalam hati kita. Paulus mendoakan agar orang percaya semakin dalam memiliki relasi dengan Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Hal ini menunjukkan pentingnya seseorang memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Sebab hanya orang yang memiliki relasi yang dalam dengan Kristus akan memiliki kehidupan rohani yang kuat. Ibarat pohon hanya bisa bertahan dari terpaan angin, badai dan banjir jika memiliki akar yang tercengkeram jauh ke dalam tanah sebagai sumber kekuatan dan nutrisi yang ia perlukan untuk bertumbuh. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, betapa pentingnya Yesus tinggal di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Dia. Karena jikalau Kristus diam dalam batin orang percaya, kita akan semakin kuat dan akhirnya mendasari hidup kita di dalam kasih. Kasih sejati tak akan mungkin dimiliki dengan tulus orang-orang yang belum mengalami dan mengenal kasih itu sendiri. Orang yang bertingkah laku, berbuat dan melakukan segala sesuatu memang bisa mengerjakan perbuatan baik. Tapi saudara sekalian, ingat dalam teks ini dibedahkan mengapa Paulus tidak berdoa supaya kamu berbuat baik, tapi Paulus berdoa supaya mereka berdasar di dalam kasih. Karena hanya orang-orang yang percaya yang telah menerima kasih Kristus sejatilah, itulah akan bisa mendasari segala hidupnya di dalam kasih, dan tindakan yang dilakukan, perbuatan, perkataan dan tindakannya semua berdasar di atas kasih. Saudara-saudaraku, sekali lagi, semua orang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa berbuat baik karena kasih. Perbuatan kasih berbeda dengan perbuatan baik. Kasih hanya lahir dari interaksi kita dengan Kristus, dan perbuatan baik bersumber dari pengalaman hidup manusia saja yang memiliki motivasi mendapat upah dari perbuatan-perbuatan baik itu. Saudara-saudaraku, agar kita memiliki kehidupan iman yang kuat, mulailah belajar berdoa, bukan hanya untuk kebutuhan fisik semata, tapi berdoalah untuk kebutuhan rohani kita, agar kita semakin tinggal di dalam Kristus dan Kristus diam di dalam batin kita. Saudara, pertanyaannya, bagaimanakah tinggal di dalam Kristus? Adalah tinggal di dalam ketaatan pada perintahnya. Sebab Kristus adalah sabda Allah yang hidup, dan sekarang sabdanya itu telah diberikan kepada kita melalui perkataan-perkataannya yang tertulis dalam kitab suci kita. Dan agar kita bisa berbuat segala sesuatu yang kita rencanakan dan berbuah dengan baik. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita semakin melekatkan diri kita kepada perkataan-perkataan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan pada kami untuk kami baca, kami dengar. Bahkan mungkin sejak kami menjadi orang Kristen, ada di antara kami yang semenjak kecil telah menerima Kristus dan telah hidup di dalam Engkau, karena Engkau sendiri yang sudah memberikan iman itu dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau tahu seberapa jauh perjalanan iman kami dan seberapa dekat kami dengan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar berdoa supaya kami semakin tinggal di dalam Tuhan. Supaya Roh Kudus menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga di dalam iman kepada Kristus, kami bisa berakar serta berdasar dalam kasih dalam melaksanakan segenap aktivitas hidup kami. Hamba-Mu berdoa supaya semua umat-umat-Mu yang dengarkan firman-Mu pagi ini dimanapun mereka berada, kiranya menurut kekayaan kemuliaan-Mu sendiri, kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Tuhan.
agar mereka semakin kuat berakar di dalam Engkau. Sehingga dengan demikian kami dapat berbuah banyak di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan sertai kami sepanjang hari ini, berkati kami dalam segenap aktivitas kami. Agar di dalam semuanya itu nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Segenap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu ini, kuatkan dan teguhkanlah mereka semua ya Tuhan, apapun persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan akan terus memberkati hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.